Vaksin produksi Sinovac yang tiba di Indonesia masih harus menjalani serangkaian uji sebelum diberikan pada masyarakat melalui vaksinasi. Izin edar dari BPOM baru akan keluar setelah uji klinis vaksin COVID-19 di Bio Farma rampung sesuai syarat WHO. Setelah total 3 juta dosis vaksin produksi Sinovac tiba di Indonesia, proses distribusi ke sejumlah daerah mulai dilakukan. Tenaga kesehatan dari garda terdepan penanganan COVID-19 akan menjadi penerima awal vaksinasi. Meski demikian, vaksin ini belum bisa langsung disuntikan pada penerima mengingat hingga saat ini Badan POM belum mengeluarkan izin edar vaksin COVID-19 produksi Sinovac. Sesuai dengan syarat WHO, izin edar vaksin baru akan keluar setelah proses uji klinis tahap 3 rampung dan diserahkan hasilnya pada pemerintah. Namun hingga kini uji klinis tahap 3 belum juga rampung. Sebelumnya pemerintah menargetkan izin edar vaksin COVID-19 akan keluar di akhir tahun 2020. Namun karena adanya kendala data klinis yang menjadi syarat untuk mengeluarkan izin edar vaksin COVID-19, maka izin edar terpaksa mundur dari tenggat. Saat ini vaksin COVID-19 di Indonesia telah memasuki uji coba tahap 3. Namun uji coba yang dilakukan di Bandung, Jawa Barat tidak terdapat laporan yang membahayakan terkait uji coba vaksin. Setidaknya lebih dari 1.590 orang menjadi relawan uji coba vaksin COVID-19. Kini kita akan bahas selengkapnya di Indonesia Bicara. Vaksin sudah di depan mata, itulah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Dan kita sudah tersambung dengan narasumber kita, ada juru bicara vaksin COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, ada Dr. Siti Nadia Tarmizi. Selamat malam Dr. Siti. Malam. Baik Sehat dok, sejauh ya? ini Alhamdulillah sehat. Dr. Siti, apa kabar dok? Baik. Baik dok, sejauh ini sudah seperti apa distribusi vaksin? Apakah sudah merata ke 34 provinsi dok? Ya, jadi sejak tanggal 3 hari yang lalu ya, Bio Farma sudah mulai mendistribusikan vaksinasi ini ke 34 provinsi secara bertahap. Jadi dari 1,2 juta dosis yang didistribusikan, saat ini sudah ada beberapa yang sudah sampai ke gudang Dinas Kesehatan Provinsi di provinsi tentunya. Nah, ditargetkan sampai kapan vaksin-vaksin ini akan tiba sampai ke wilayah-wilayah terkecil seperti kabupaten, kota, hingga kecamatan, dok? Yang pertama tentunya sampai dengan tanggal 7 Januari ini diharapkan 34 provinsi sudah menerima vaksin yang sudah kita alokasikan ya. Dan tentunya vaksin ini akan disimpan dulu di gudang vaksin di Dinas Kesehatan Provinsi untuk menunggu instruksi lebih lanjut. Nah, berarti setiap daerah ini memiliki tempat untuk penyimpanan vaksin ya dok, dengan suhu yang sudah ditentukan? Betul. Jadi di 34 provinsi dan di kabupaten kota itu ada namanya cold room yang bisa menyimpan vaksin pada suhu 2-8 derajat Celcius. Yang artinya bisa digunakan untuk vaksin yang saat ini kita distribusikan. Nah, skema vaksinasi sendiri nanti dari pihak Kementerian Kesehatan seperti apa dok? Apakah ada penjadwalan misalnya mungkin di bulan pertama atau 2 bulan pertama ini diserahkan kepada tenaga kesehatan terlebih dahulu atau di bulan berikutnya baru kemudian kepada pihak TNI Polri atau tenaga pemerintah atau seperti apa dok? Iya, jadi proses vaksinasi yang akan kita laksanakan dalam 2 fase. Fase pertama adalah untuk garda terdepan dan fase kedua adalah untuk masyarakat ya. Nah, di mana untuk fase 1 untuk garda terdepan ini yang saat ini dengan dosis vaksin yang kita miliki sebanyak 3 juta, kita akan melakukan vaksinasi untuk seluruh tenaga kesehatan. Nah, siapa saja tenaga kesehatan ini tentunya adalah sumber daya kesehatan yang ada di rumah sakit, baik itu rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, puskesmas, klinik maupun dokter praktek mandiri. Nah,
Tentunya sumber daya kesehatan yang akan mendapatkan vaksin ini mulai dari dokter, perawat, bidan, tenaga administrasi, tenaga penunjang, termasuk juga para relawan, koas, intensif, serta peserta pendidikan dokter spesialis. Jadi semua tenaga kesehatan, sumber daya kesehatan yang ada di fase pelayanan kesehatan tersebut. Nah, saat ini kan sudah ada 3 juta vaksin yang tiba di Indonesia. Apakah ini nantinya digunakan sekaligus atau mungkin menunggu vaksin-vaksin lain untuk tiba baru kemudian dibagi seperti tadi menjadi beberapa fase itu, Dok? Jadi 3 juta vaksin yang kita miliki ini akan kita gunakan untuk memvaksinasi kira-kira pada bulan Januari sampai dengan Februari sasaran tenaga kesehatan tadi. Seperti kita ketahui bahwa tenaga kesehatan ini kan sampai pada tingkat kecamatan ya, di mana puskesmas tersebar di seluruh kecamatan, dan tentunya kecamatan ini berbeda-beda. Kalau kita melihat Indonesia ini kecamatannya ada yang gampang, ada yang tentunya susah ya secara geografis maupun transportasi. Nah, saat ini berarti nanti ke depannya untuk vaksin khususnya Sinovac sendiri, kita butuh berapa vaksin lagi, Dok, agar bisa memenuhi permintaan yang ada di Indonesia, Dok? Ya, saat ini komitmen yang sudah diberikan oleh Sinovac adalah sebanyak 125 juta dosis vaksin, di mana saat ini baru datang sekitar 3 juta. Di akhir Januari ada sekitar 15 juta yang akan datang dalam bentuk bulk, yang selanjutnya akan dibuat oleh Pharma menjadi vaksin yang merupakan vaksin PT Bio Farma ya. Jadi tapi dengan dasar dari bahannya adalah dari Sinovac. Nah, lalu bagaimana dengan vaksin lain yang mungkin kita juga bekerja sama seperti Moderna, lalu ada Pfizer juga, Dok? Ya, kemarin tanggal 30 Desember kita sudah mengetahui telah ada penandatanganan kerjasama antara Bio Farma dengan AstraZeneca dan juga Novavax untuk penyediaan vaksin sebanyak masing-masing 50 juta dosis vaksin. Diharapkan vaksin ini bisa segera datang setidaknya pada kuartal ketiga atau triwulan ketiga tahun 2021, yaitu di periode Juli September Oktober 2021. Nah, Dok, yang menarik di sini adalah saat ini Badan POM masih belum menerbitkan untuk izin pemakaian. Namun Presiden Joko Widodo ini sudah menjadwalkan seperti itu tanggal 14 menjadi orang yang pertama divaksin. Ini bagaimana nanti kejar-kejaran waktunya, Dok? Apakah nanti ini sempat dilakukan? Karena ini sekitar 1 minggu lagi terjadi. Ya, tentunya pada prinsipnya kita melihat bahwa Bapak Presiden sudah berkomitmen untuk menjadi yang pertama menerima vaksin. Terkait pelaksanaan pasti tanggalnya ini tetap kita akan menunggu Badan POM, dan kita tetap menghargai Badan POM untuk dapat bekerja sesuai dengan waktu yang dibutuhkan, serta kita meyakini bahwa Badan POM akan bekerja secara profesional. Jadi saya rasa tidak ada kejar-kejaran waktu ya, tetap kita akan menunggu. Dan terkait pelaksanaannya kita akan sesuaikan dengan waktu setelah surat ataupun izin penggunaan darurat dari Badan POM keluar. Nah, selain Badan POM, mungkin kan sekarang kita juga ada izin halal dari MUI. Bagaimana koordinasi pihak pemerintah kepada pihak MUI sendiri, Dok, agar memastikan bahwa vaksin ini terjamin halal seperti itu, Dok? Iya, jadi saya rasa terkait kehalalan ini juga sudah dilakukan ya, tentunya dengan Bio Farma juga sudah menghubungi MUI untuk proses sertifikasi kehalalan, dan secara paralel tentunya MUI sudah bekerja untuk juga bisa
memberikan sertifikasi halal pada waktu yang sudah direncanakan. Karena dari awal kita merencanakan pelaksanaan vaksinasi ini bisa dilaksanakan antara minggu kedua sampai dengan minggu ketiga Januari 2021. Tapi sudah ada bocoran belum dok dari BPOM kapan rencananya uji klinis fase 3 ini selesai dan diumumkan sehingga pemerintahan juga bisa memastikan kapan penyuntikan pertama dilakukan di Indonesia? Jadi kalau uji klinis tahap 3, laporan interim dari Universitas Padjadjaran ini sudah diserahkan kepada Bio Farma dan Bio Farma sudah memberikan kepada Badan POM. Tetapi tentunya Badan POM masih membutuhkan studi-studi lain dari negara Brazil dan Turki dan serta dari Sinovac sendiri. Jadi saya rasa kita tunggu saja pada saatnya Badan POM akan mengeluarkan izin edar penggunaan emergency use tersebut. Nah, selain vaksin, pemerintah juga harus menyiapkan vaksinator. Namun perbincangan mengenai vaksinator ini kita akan lanjutkan usai jeda. Tetap bersama kami di Indonesia Bicara.